masih yakin, masih percaya bahwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam ma'asalam. Tidak lupa pula kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa mencurahkannya kepada roh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada keluarga, sahabat dan sahabiah sekalian. Kata-kata penghormatan wal ikraman yang pertama sekali kepada ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar. Hormat saya kepada seluruh guru-guru saya yang sudah berhadir pada tempat yang sangat mulia ini. Selanjutnya hormat saya kepada Tunku Dr. Handes Haji Zulkifli AK MSI. Selanjutnya hormat saya kepada Bapak Reza Khadafi SSTP MPA. Selanjutnya hormat saya kepada Bapak Ti Haji Jayadi Nur. Selanjutnya hormat saya kepada Bapak Mahyuddin. Hormat saya kepada Bapak Juanda selaku Ketua Permasa Batam. Selanjutnya hormat saya kepada Bapak Haji Nasaruddin Sirta. Selanjutnya hormat saya kepada Bapak Nagro Sulaiman. Selanjutnya penghormatan saya kepada Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istimewa. Selanjutnya hormat saya yang istimewa pula kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan acara Maulid kita pada hari yang sangat mulia ini. Teristimewa hormat saya kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah dakwah yang dimuliakan Allah. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mukminin rahimahumullah. Sebelum saya melangkah lebih jauh untuk membahaskan tentang perjuangan dan akhlakul karimah Rasulullah, terlebih dahulu saya membahaskan bahwa apabila nanti saya roh pegang haba bahasa Aceh nyo maklumi mantap patut, karena maklum bahwa lu golok darah pegang bahasa Indonesia. Ante wadi lu pegang masalah perjuangan Rasulullah kata gedi longki memang long hayati tinggal long cerita, tapi menurut tiba-tiba longki berarti yang pertama memang long hayati, yang kedua nyan hadir lu pegang bahasa Indonesia. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Hadir kita ke sini bahwa memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Hadir kita ke sini adalah membesarkan orang yang sudah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lain, kehadiran kita ke sini adalah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, merayakan Maulid Nabi merupakan sebuah pekerjaan mulia. Merayakan Maulid adalah perbuatan takzim Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana guru yang mulia Abu Tumi, guru saya pribadi, Allah maghfir lahu, beliau pernah mengatakan merayakan Maulid adalah perbuatan takzim kita sebagai umatnya. Jangan sekali-kali kita meremehkan Maulid, jangan sekali membid'ahkan Maulid.
Jangan sekali-kali kita membid'ahkan maulid. Kenapa? Tambah beliau, saya khawatir, kata beliau, nantinya di hari kiamat Rasulullah tidak bisa memberi syafaat kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab tafsir Imam Qurtubi pernah mengatakan dalam juzuk yang kedua halaman 323, beliau mengatakan, yustahabu lana izharu syukra bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat bagi kami, kata Imam Syafi'i, bagi kami, maksud kami di sini adalah ulama mujtahid, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sunat bagi mereka menampakkan rasa syukur. Kenapa? Dengan sebab dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah mengatakan, Kul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah. Ulama tafsir mengatakan ini adalah agama. Wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya adalah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, maka hendaklah engkau berbahagia. Maulid Nabi ini adalah judul Bapak Ibu sekalian. Hai, mata ni dengar buhana ini. Maulid Nabi adalah judul. Intinya adalah meluangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi Muhammad, nikmat yang terbesar di antara nikmat yang terbesar. Taufik dan hidayah itu merupakan nikmat yang besar. Tapi dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Maka patut kita bahagia hari ini. Merayakan Maulid hari ini merupakan bukan meluangkan ataupun implementasi kita karena kita sudah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hikmah disebutkan al-ihtifalu bi mauludi syarif la yahtaju fi hadis sahih bal yahtaju fi qalbi sahih. Untuk merayakan Maulid Bapak Ibu sekalian, ini tidak butuh kepada hadis-hadis yang sahih. Akan tetapi yahtaju fi qalbi sahih, sangat dibutuhkan kepada hati yang sehat Bapak Ibu sekalian. Tiada arti kita membaca beribu-ribu hadis yang sahih bersama perawinya kalau hati antum tidak sehat untuk menerima Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pun hadis tidak bisa masuk ke dalam hatimu. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ketika hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau lihat, itu tidak bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, datang mereka dikatakan Maulid itu bid'ah, dikatakan Maulid itu tidak ada dasarnya, merayakan Maulid itu haram. Bro, pada kebenaran. Bro, kalau you bodoh, dengar apa cakap. Hilong kan? Sebenarnya ku awal lu dengar kan benar orang yang pegang langsung Maulidnya hari. Mulut tanpa ini lupa. Iyo. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa kita katakan seperti itu? Dalam
sebuah hadis qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflak. Tidak aku ciptakan alam semesta ini wahai Muhammad kalau bukan karena engkau. Nabi Muhammad merupakan asbabul a'zam di kulli maujud. Nabi Muhammad merupakan sebab yang terbesar untuk dijadikan alam semesta ini. Orang yang mengatakan maulid itu bid'ah adalah dia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Muhammad. Betul apa tidak? Hadirin kaum muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Nabi Muhammad, ini tidak butuh dalil. Kenapa? Sebagaimana Rasulullah tidak butuh syarat di dalam mencintai umatnya. Kalau hari ini masih mempertanyakan mana dalilnya, apakah kita pantas untuk mendapatkan syafaatnya? Kalau hari ini kita masih mempertanyakan mana dalil yang sahih, apakah kita pantas dan layak untuk mendapat bantuan daripada Rasulullah di hari kiamat nantinya? Hadirin kaum muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Berbicara masalah orang yang berbicara masalah syafaat Rasulullah, ada 3 orang yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Bu, masih sanggup dengar enggak? Yang pertama, orang yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, man lam yuhibba ilma wa ahli. Yang pertama, orang yang tidak mendapat syafaat Rasulullah adalah orang yang tidak mencintai ilmu dan tidak mencintai ahli ilmu. Ilmu itu merupakan sangat penting, sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian tidak akan sah, sembahyang tidak akan sah. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang mengerjakan ibadah, tapi ibadahnya bukan berpondasikan dengan ilmu. Ya'maluna, mereka sholat, mereka puasa, mereka sholat malam, baca Al-Quran, mardudatun la tuqbalu. Ibadah mereka sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mencintai dan ahli ilmu ini merupakan sebab yang pertama tidak mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, man fi qalbi hasadan, orang yang di dalam hatinya ada perasaan dengki kepada saudaranya. Ciri-ciri orang yang dengki Bapak Ibu sekalian, ketika dia berjumpa, dia akan memuji kita. Ketika jauh, dia akan memfitnah kita, akan mencari kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ketiga, apabila kita menimpa bala, maka dia akan ikut bahagia. Hasad merupakan sifat yang tertua yang diwariskan oleh iblis. Iblis Allah keluarkan dari surga. Kenapa? Karena dia merasa hebat, menganggap dia paling bagus, menganggap dia paling baik ciptaannya dengan Adam. Maka dengan ada sifat sombong yang dimiliki oleh iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia keluarkan ke dunia. Yang kedua adalah man fi qalbi hasadan, urang yang dalam hati bengeh ke saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah man lam yuhibba ibna, orang yang tidak cinta kepada anaknya. Lupa bawa tripod. Maksud tidak cinta kepada anaknya Bapak Ibu sekalian, orang tua yang membiarkan anaknya jauh daripada nilai-nilai agama. Kewajiban bagi orang tua memberikan pendidikan pertama kepada anaknya. Yang pertama, ilmu iman. Orang tua itu mengenal Allah kepada anaknya. Yang kedua, mengajarkan salat. Yang ketiga, mengajarkan halal dan haram Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, orang tua berkewajiban menjadikan Muhammad sebagai idola. Buang daripada idola yang kita ajarkan kepada anak kita Bapak Ibu sekalian adalah mengikuti segala sikap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mencintai Rasulullah tidak butuh kepada dalil. Pada suatu ketika, mantap ini juga Tuhan. Pada suatu ketika, di akhir umur Rasulullah, beliau mengkabarkan kepada para sahabat, wahai sahabat, kamu tahu nggak kenapa mimbarku ada di sebelah kiri aras, sedangkan mimbar Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras? Para sahabat tidak tahu, wahai Rasulullah, mengapa engkau ditempatkan ataupun mengapa engkau memilih mimbarmu di sebelah kiri aras, sedangkan Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan? Maka Rasulullah menjawab, jalan untuk menuju ke surga ada di sebelah kanan aras. Jalan untuk menuju ke neraka ada di sebelah kiri aras. Aku lebih memilih mimbarku di sebelah kiri aras adalah agar aku dapat melihat umatku yang dimasukkan ke neraka, dan ketika itu aku bisa memberi syafaat kepada mereka. Subhanallah, betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Cinta Rasulullah kepada umat sejati dan tulus, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah lahir ke dunia ini, kalam yang pertama yang keluar dari mulut beliau, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ummati ummati ummati. Ketika Rasulullah mau wafat, maka di mulutnya disebutkan ummati ummati ummati. Ketika hari kiamat dibangkitkan Rasulullah, pertama sekali yang diucapkan oleh Rasulullah, mana umatku wahai Jibril? Mana umatku? Bukan mana istriku, bukan mana Fatimah, bukan, tapi yang diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mana umatku. Ketika hari kiamat mau dimasukkan ke neraka, Rasulullah membela kita, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tidak cukup besar cinta Rasulullah kepada umatnya? Apakah kita membiarkan cinta Rasulullah bertepuk sebelah tangan? Oleh karena demikian, Bapak Ibu sekalian, dengan acara yang semacam ini merupakan momentum yang sangat penting untuk cinta, untuk mengaplikasi rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah daripada cinta Rasulullah kepada umatnya, Bapak Ibu sekalian, beliau tidak mengharap apa-apa dari kita. Yang ada wasiat Rasulullah kepada umatnya, yang pertama, istiqarah, memilih di antara dua, dunia atau akhirat. Maka ketika kita istiqarah akan menemukan mana yang terbaik bagi kita, yaitu akhirat. Setelah kita sudah menentukan pilihan kita, maka yang kedua adalah istiqamah. Ketentuan pilihan kita sudah ada. Yang kedua, istiqamah atas pilihan. Ketika sudah ada pilihan, ketika sudah ada istiqamah, wajar apabila kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka yang ketiga adalah istighfar. Istiqamah, istiqamah dan istighfar ini adalah buah daripada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah jangankan dunia wal akhirah, Rasulullah mencintai kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya berperang menegakkan syiar-syiar agama Islam. Banyak nyawa yang syahid, banyak harta yang dikorbankan, bahkan harta Khadijah semua dikorbankan demi perjuangan beliau. Nyan Khadijah jamu, Khadijah dino munyohana lupo peleko digom. Khadijah dulu, Bapak Ibu sekalian, semua hartanya
yang dia berikan kepada Rasulullah untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya. Ada seorang sahabat yang bernama Julaibib. Hai, nah pernah ngedengar Julaibib? Ana, dengar ini. Julaibib adalah sidro sahabat yang cukup payah kok yang dirupuk dalam baru. Urut dua warna pokoknya, menyongkol hitam, itu hitam sekali. Jadi, itu hitam dalam baru, anak rumpuk. Kejak gede wajib, kejak dengan obatkan, anak rumpuk kedai batang, blue. Enak saja, dan ada malam subuh dulu. Kita Al-Quran, kita berzikir, kita bina, kalau rumpuk bina. Buahnya apa yang rakyat lo? Biknan le urang inang ibatam, si Julaibib itu satu pun tidak ada yang mau dengan si Julaibib. Kenapa? Karena guru manis, hai mengelung manis lun batu, manis kiprat. Singkat cerita, ketika beliau sudah menemukan pasangannya, mendengar seruan jihad daripada Rasulullah, dia tinggalkan istrinya. Hai, anda ni dengar buhana ada. Aku paham kali ya. Baru kamu kawin, mendengar seruan daripada Rasulullah, beliau tinggalkan istri tercintanya, menyolong kan, ya Rasulullah, ilmu dalam sakit kan, hampa orang, sino mandala kupang, orang hampa, pakon, dikarenakan baru kamu kawin, lagu pakak perang ya Rasulullah. Maka ketika dalam perang melawan kafir Quraisy, Julaibib ini ditemukan syahid. Kembali Julaibib ke rumah bukan dengan tubuh yang utuh, akan tetapi pakaian perang bersama kudanya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersama sahabat sudah melakukan banyak buat kita. Dia korbankan semua hartanya, pikirannya, jiwanya. Untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Untuk kita. Sampai-sampai Rasulullah itu malu dengan Allah. Karena bolak-balik untuk diminta dikurangi waktu salat. Untuk siapa? Untuk kita Bapak Ibu sekalian. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Tanggal 12 Rabiul Awal, yang berudah mendakwah. Tanggal 12 Rabiul Awal, semua kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merayakan Maulid Nabi adalah menghayati bagaimana susahnya Rasulullah dalam berjuang menegakkan agama Islam. Berjuang, menghayati bagaimana Rasulullah itu membawa agama. Rasulullah datang bangkit dengan membawa agama, sehingga Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkenan ya Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak yang mulia, untuk memperbaiki akhlak yang rusak. Akhlak yang rusak Bapak Ibu sekalian, apakah tidak bisa membaca dan menulis? Orang jahiliyah tempo dulu bukan tidak bisa membaca. Mereka memiliki akhlak yang baik. Mereka akan pergi kepada orang yang mau pergi sama dia. Mereka akan mengunjungi apabila dia mengunjungi kepada kita. Sehingga orang jahiliyah itu bukan bodoh Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa dikatakan jahiliyah? Karena mereka menemukan sesuatu yang tidak ada. Menemukan sesuatu bukan seperti Adam. Allah Ta'ala ada, tapi mereka tidak menemukan Allah itu ada. Allah Ta'ala itu satu, tapi mereka tidak menemukan Allah itu satu. Ini yang dikehendaki kepada akhlak yang rusak. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak yang rusak. Jadi kedatangan Rasulullah memperbaiki akhlak yang rusak, ataupun dengan kata lain untuk memperbaiki akhlak budi pekerti.
Sehingga para sahabat bertanya, apakah orang jahiliyah tidak memiliki akhlak? Bukan, orang jahiliyah memiliki akhlak yang terbaik, tapi lahirnya Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak yang baik itu sendiri. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Silman kata ada, sambung olehmu, sambung silaturahmu orang-orang yang memutus akad engkau. Tajak empat uring yang maknanya nya adalah akhlak yang baik. Tapi tajak pak uring yang hana tidak maknanya nya adalah akhlak yang sempurna. Ini adalah hikmah dibalik dibangkitnya Rasulullah SAW. Yang pertama, waqti man haramaka, berikan kepada orang yang mengharam akan engkau. Tapi uring yang yuk kedayo itu akhlak yang baik. Tapi memberikan kepada orang yang tidak memberikan kepada kita, ini adalah akhlak yang sempurna. Yang ketiga, waqfi man zalamaka, memaafkan orang yang mau memaafkan kita. Ini akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh zaman jahiliyah. Tapi lahirnya Rasulullah SAW memaafkan orang yang menzalim kita. Hadirin Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, 23 tahun Rasulullah menyebar dakwah dari nol sampai berhasil. Dalam waktu yang singkat ini kita paparkan, dalam waktu yang sangat singkat, sangat jauh memadai. Akan tetapi inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabili rasyad. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bertahan acara, sebelum kita tinggalkan tempat ini, marilah kita berdoa sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala keberkahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffina. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجداتنا ولجيراننا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا يا الله تفرقا معصوما. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما والحقنا بصالحين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي
Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.